Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Hera Susilawati dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung tabung. Nah, bangun ruang sisi lengkung tabung ini dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, yang ketiga ada bola. Pada hari ini kita akan membahas tentang bangun tabung. Kompetensi dasar dari materi hari ini adalah yang pertama 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Indikator pencapaian kompetensi pada materi hari ini yang pertama memahami unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang kedua, menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang ketiga, menghitung volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Baik, kita langsung masuk ke materi ya adik-adik. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Bisa dilihat ya dari gambar ini bahwa tabung itu memiliki dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya itu ada kaleng susu, ada kaleng biskuit, kaleng minuman ringan yang kalian suka minum, lalu ada kaleng cat, ada drum, ada toples kue yang suka kalian beli di rumah kalau misalnya pas lagi lebaran. Nah, materi yang akan kita bahas itu ada unsur-unsur, ada jaring-jaring, luas permukaan, volume, contoh soal, dan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita akan membahas unsur-unsur tabung. Bisa dilihat ya, gambar tabung. Nah, tabung kalau misalnya dibelah itu akan menjadi dua buah lingkaran identik dan satu buah persegi panjang. Unsur yang pertama, lingkaran L1 itu merupakan tutup tabung. Lingkaran L1 itu atas tabung ya. Lingkaran L2 yaitu alas tabung. Alas tabung itu lingkaran yang ada di bawah. Persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Jari-jari 1 atau R1 dan jari-jari 2 atau R2 merupakan jari-jari tabung. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Garis AD yaitu keliling lingkaran L2. Garis BC yaitu keliling lingkaran L1. Garis AD sama dengan garis CD sama dengan tinggi tabung. Selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring tabung. Kita bisa lihat ya gambar tabung di sebelah kiri. Lalu kita lihat juga jari-jari tabung ada di sebelah kanan. Kalau tabung kita belah akan menjadi dua lingkaran yang identik dan sebuah persegi panjang, di mana lingkaran yang atasnya itu adalah tutup tabung, persegi panjangnya adalah selimut tabung, dan lingkaran yang di bawah adalah alas tabung. Selanjutnya kita akan membahas luas permukaan tabung. Kita bisa lihat ya jaring-jaring tabung di sebelah kiri. Luas permukaan tabung itu dibagi menjadi dua, yaitu tabung tertutup dan tabung tanpa tutup. Yang pertama, luas permukaan tabung tertutup sama dengan luas jaring-jaring tabung, di mana kita ketahui jaring-jaring tabung itu terdiri dari dua luas lingkaran dan satu selimut. Jadi luas jaring-jaring tabung adalah 2 dikali luas lingkaran ditambah luas selimut, di mana luas lingkaran itu kan VR kuadrat dikali 2 ditambah luas selimut tabung itu sama dengan keliling dari lingkaran. Jadi 2 VR dikali tinggi. Jadi luas permukaan tabung tertutup itu rumusnya 2 VR R ditambah T. Nah, selanjutnya luas permukaan tabung tanpa tutup itu sama dengan luas jaring-jaring tabung juga. Tetapi karena tabungnya tanpa tutup,
Jadi lingkarannya hanya satu. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup itu sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas lingkaran itu adalah VR kuadrat ditambah luas selimut tabung itu adalah 2VR dikali T. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup adalah VR R ditambah T. Dengan ketentuannya itu V 22/7 atau 3,14. Kita bisa melihat dari jari-jarinya. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka kita menggunakan V-nya 22/7. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan V-nya 3,14. Kita akan membahas contoh soal dari luas permukaan tabung. Sebuah tabung tertutup dengan tinggi 75 cm dan jari-jari 35 cm dengan Pi 22/7, tentukan luas permukaan tabung. Oke, penyelesaiannya pertama kita tulis apa aja yang diketahui dari soal cerita ini. Ada tinggi 75 cm, lalu jari-jarinya ada berapa? 35 cm, Pi-nya 22/7. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan. Nah, cara menjawabnya tadi kita ingat ya, luas permukaan tabung atau bisa disingkat jadi LP tabung itu tadi apa? 2VR R ditambah T. Lalu kita masukin 2, V-nya tadi berapa? 22/7 dikali R-nya berapa? 35 cm, R 35 ditambah T 75 cm. Lalu kita lihat di sini ada yang bisa dibagi 7 atau tidak? Ada ya, 35 bisa dibagi 7 yaitu 5. Lalu kita kalikan 2 dikali 22 dikali 5 adalah 220 cm dikali jumlah dari jari-jari ditambah tinggi adalah 110 cm. Jadi luas permukaan dari tabung tersebut adalah 24.200 cm persegi. Jangan lupa ya satuanin, jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya untuk contoh soal volume tabung. Jari-jari lingkaran alas sebuah tabung adalah 7 cm. Jika tinggi tabung sama dengan 20 cm, tentukan volume tabung tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis yang diketahui itu ada apa aja. Tadi ada jari-jari 7 cm, lalu tinggi tabungnya berapa? 20 cm. Tadi kita udah bahas ya, volume tabung itu adalah rumusnya VR kuadrat. Pi-nya tadi 22/7, R-nya 7 cm kuadrat dikali tingginya 20 cm. Jadi volume tabung tersebut adalah 3080 cm. Bahas bagaimana sih cara kita mencari luas permukaan dan volume menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk kita simak videonya. Langkah yang pertama, kita masukkan input A 0,0,0. Kemudian kita input lagi B sama dengan 0,0,5. Kemudian klik slider. Nama slider kita ganti menjadi R. Dan nilai minimumnya kita ganti menjadi 0, maksimumnya 5. Setelah itu kita ubah tampilan 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cara klik view lalu klik 3D grab. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian pada tampilan 3 dimensi klik menu piramid lalu pilih silinder. Kemudian klik titik A ke titik B. Kita beri nama R.
Setelah itu kita klik slider R bergeser ke kanan dan ke kiri, maka tabung akan membesar dan mengecil. Selanjutnya kita klik slider lagi. Nama slider kita ganti menjadi H. Dan nilai minimumnya 0, maksimumnya 5, serta imannya 0,01. Kemudian kita input kembali C sama dengan 0,0H. Lalu kita geser lagi slider H, maka titiknya akan bergerak ke atas dan ke bawah. Setelah itu, klik menu piramid, lalu pilih silinder, kemudian klik titik A ke titik C, kita beri nama R. Maka akan menjadi seperti ini. Jika kita geser slider H-nya, maka volume tabung akan naik turun. Dan jika kita geser slider R-nya, maka jari-jarinya akan bertambah dan berkurang. Langkah selanjutnya adalah mencari volume dan luas permukaan tabung dengan cara klik bagian input, kemudian tulis volume tabung, yaitu V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali H. Maka hasilnya adalah 40,21 cm3. Lagi tulis rumus luas permukaan tabung, yaitu LP sama dengan 2 dikali Pi dikali R buka kurung R ditambah H. Diperoleh hasilnya adalah 65,25 cm persegi. Setelah itu kita dapat menuliskan teks dengan cara mengklik ABC, kemudian klik ABC, teks kita akan menuliskan volume tabung adalah 40,21 cm3 dari hasil yang kita dapat tadi. Lalu klik OK. Lalu tulis lagi luas permukaan tabung, yaitu yang diperoleh adalah 65,35 cm persegi. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.